walking around the Christmas tree at Christmas party. Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu jemaat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan di mana kita pada hari ini bisa merayakan Natal bersama di Gubdi Pluit. Kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Memang Natal tahun ini Natal yang sangat berbeda bagi kita semua. Kita merayakan Natal di dalam masa pandemi COVID-19. Kita merayakan Natal secara online berbeda sangat daripada tahun kemarin dengan protokol kesehatan. Tetapi kita yakin bersama Natal tahun ini tetap memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Saya pribadi dan seluruh panitia Natal Gubdi Pluit mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap suku bangsa boleh datang kepada Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah dan pertolongan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja,
Biarlah segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Mari kita minta berkat Tuhan untuk mengawali ibadah istimewa pada hari ini, Natal 2020. Mari kita tunduk kepala. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami, dan kami mau mendengar firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan pada tahun ini 2020 memasuki masa-masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Sebab kita percaya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biarlah suku-suku bangsa boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sio manise katon puji Yesus 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 pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Sio manise katon puji Yesus Sio manise katon puji Yesus pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, haleluya. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Mari menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja, menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Monggo, haleluya. Monggo mas sami derek Gusti, monggo mas sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo mas sami derek Gusti. Haleluya. Monggo mas sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Pulau-pulau bersuka cita,
raja, segala raja pulau-pulau, pulau-pulau bersukacita, amin. Pohon-pohon bertepuk tangan, burung-burung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita, sebab Dia Allah yang lahir untuk kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Bahwa Allah kita telah lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit untuk setiap kita.
berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan yang baru, menjadi pegangan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Haleluya Yesus. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan yang istimewa pada hari ini, ketika kami beribadah Natal dan merayakan Natal. Berbicaralah, kami siap menyambut firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mengerti dan mampu melakukannya. Haleluya, amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada petang malam hari ini saya mengangkat tema mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sama seperti saudara lihat di dalam slide, tapi yang dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara pengertian daripada mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam ayat disebut singkat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini adalah seruan Yesaya, dikutip dari seruan Yohanes Pembaptis, dikutip dari Yesaya. Dan kita tahu pasti ini adalah ditujukan kepada umat Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa mempersiapkan jalan? Bisa tentunya Dia ya.
Tapi kembali lagi karena Tuhan sudah menciptakan kita menurut kebebasan kita. Dia ciptakan, memberikan kebebasan kepada kita untuk mempersiapkan atau tidak. Karena itu sekali lagi seruan ini ditujukan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Yesaya 700 tahun sebelumnya dia menubuatkan. Dan Yohanes Pembaptis mengutip dari nubuatan Yesaya itu. Nah, saya ingin membacakan ayat ini. Lukas 3 ayat 3 sampai dengan 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Pertama, saya ingin menerangkan Lukas 3 ayat 4b. Bunyinya demikian. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Artinya kita diserukan. Bahkan saya ingin sampaikan kita mendapat perintah menyingkirkan rintangan-rintangan sambil menggelar karpet merah untuk kedatangan Sang Mesias. Saya ulangi, menyingkirkan rintangan-rintangan masalah. Itu mempersiapkan jalan. Itu tugas kita, umat Tuhan. Menyingkirkan rintangan-rintangan. Punya kerinduan untuk menyingkirkan rintangan-rintangan. Ayat 3 berkata demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4c sampai dengan ayat 5. Saudara, tadi kita dengar ada 4 kategori. Kita tadi mendengar lembah, ada gunung, ada berliku-liku, ada berlekuk-lekuk. Luruskan jalan bagi dia. Selesaikan rintangan-rintangan. Yang pertama, lembah, yaitu hati yang putus asa dan jauh dari Tuhan. Digambarkan sebagai lembah. Kita semua sudah mengerti ya, lembah. Ke bawah itu ya. Dikatakan harus ditimbun dengan percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, gunung dan bukit kesombongan kita harus dipapas dan diratakan. Gunung itu mesti dipapas dan diratakan. Kesombongan kita harus dipapas dan diratakan. Cara hidup yang berliku-liku. Berliku-liku tahu ya, belok-belok gitu. Seenaknya dan tidak benar harus diluruskan. Berliku-liku harus diluruskan. Yang berlekuk-lekuk, lekuk-lekuk itu ke bawah, naik, ke bawah lagi naik. Tidak stabil, tidak konsisten dalam iman, harus dikuatkan. Itu pesan, itu perintah dari Alkitab yang kita dengar. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Yang kedua, kalau saudara lihat slide, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, saya doakan yang pertama, kita semua sudah bertobat. Kita semua sudah meluruskan jalan untuk mempersiapkan bagi Tuhan. Tapi pesan pada petang malam hari ini, saya ingin tekankan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, saya ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kata kunci dari Matius 25 itu berjaga-jaga dan siap sedialah. Berjaga-jaga dan siap sedialah.
menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Jemaat Pluit sudah hafal. KKKK. Kedatangan Kristus kali kedua. Kita tidak tahu kapan. Karena itu pesannya berjaga-jaga dan siap sedia. Adalah sikap yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Tidak bisa lagi ditawar-tawar. Berjaga-jaga dan siap sedialah. Bagus tadi ya, lagu sebelum kita masuk dalam firman, berjaga-jaga dan siap sedia. Apa arti konkretnya berjaga-jaga dan siap sedia? Saya akan jelaskan dengan singkat. Menghidupi firman Tuhan. Supaya kita semua hafal. Saya cuma berikan satu poin saja. Menghidupi firman Tuhan. Kalau saudara berjaga-jaga dan siap sedia, saudara menghidupi firman Tuhan. Artinya menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu menghidupi firman Tuhan. Ada satu gambar yang sangat indah, sekalipun bukan gambar saya. Ya, berjaga-jaga dan siap sedialah. Bagian kiri tahun 2020 itu kita, itu sekarang, ya. Dan kemudian ada titik-titik, ada tanda tanya. Itu tidak tahu waktunya berapa lama, itu sekarang. Dan tidak tahu waktunya berapa lama, tibalah pada periode yang lengkungan setengah lingkaran merah, 3,5 tahun. Ya, itu saya kasih keterangan di bawahnya, indah. Tapi 3,5 tahun kedua, saya kasih keterangan di bawah, aniaya. Nah, paling penting untuk gereja adalah tanda tanya itu. Saat ini, 2020, sampai masa indah itu datang. Ayatnya nanti saya akan bagikan pada waktu kita ikut BGA. Sebab kalau saya bicara ayat nanti terlalu panjang. Tapi saya cuma memberikan untuk menggairahkan saudara supaya kita tahu berjaga-jaga dan siap sedia. Masa ini, sekarang ini sampai penggenapan ya, minggu 70 Daniel. Ya, minggu 70 Daniel. Kalau saudara baca Daniel 9 ayat 24 sampai 27, saudara akan temukan minggu 70. Itu saatnya. Setelah itu mulai, Tuhan sudah berkata, tamat. Dan kita memasuki 3,5 tahun masa indah. Saya ingin sampaikan, saudara. 3,5 tahun sebelum rapture. Itu masa indah sekali. Apa indahnya? Yang kudus akan bertambah kudus. Yang jahat akan bertambah jahat. Saudara bertanya, yang tengah gimana? Saya ingin sampaikan, jangan ada di tengah. Saya doakan di Pluit tidak ada yang jatuh di tengah. Tidak akan pernah tahan. Akan ada tsunami dosa. Yang tengah-tengah akan terhanyut. Dan masuk dalam golongan yang tidak selamat. Hati-hati, saudara-saudara. Karena itu saya katakan, ini masa yang paling penting untuk gereja. Saat ini, kapan? Sekarang ini, sampai penamatan. Tuhan berkata, selesai sudah. Nah, kemudian masuk periode 3,5 tahun. Yang kudus tambah kudus. Pada saat itu saudara lihat gambar gereja penuh kemuliaan Tuhan. Lebih indah daripada gereja mula-mula. Lebih dahsyat. Yesus sendiri berkata, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari aku. Masa itu 3,5 tahun. Yang kudus menjadi tambah kudus. Yang jahat bertambah jahat, saudara. Dan pada akhir 3,5 tahun itu, rapture. Yang kudus itu akan diangkat semuanya. Tapi yang jahat akan ditinggalkan. Dan masuk pada periode 3,5 tahun kedua, masa aniaya. Antikris. Saya berdoa tidak ada jemaat Pluit yang tertinggal di situ. Masa aniaya yang paling berat. Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Jangan tinggal di tempat itu, saudara. Karena itu gimana? Berjaga-jaga dan siap sedia. Kapan itu berjaga-jaga dan siap sedia? Sekarang ini, 2020, sampai minggu 70 Daniel. Saatnya Tuhan bilang, selesai. Sudah selesai.
Saya berdoa kalau Tuhan izinkan hidup, ya, terus menyambut sampai kedatangan Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Pada masa itu, kalau saudara lihat di bawah, ada tulisan terlambat. Kalau sampai masa 3,5 tahun pertama, saudara tidak mengambil sikap berjaga-jaga dan siap sedia, saudara akan terlambat. Celaka itu ya. 3,5 tahun pertama itu celaka. Kalau tidak berjaga-jaga. Kemudian ada tulisan itu kasep. Kasep itu bahasa Jawa, sudah. Terlambat, tertinggal. Masuklah kepada periode aniaya. Karena itu berhati-hati. Berjaga-jaga dan siap sedia. Matius 25 ayat 1-13. Perikop itu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini adalah tentang pernikahan dalam budaya Yahudi. Selama waktu yang cukup lama, calon mempelai ditunangkan sebelum mereka resmi menikah. Maaf kata, hampir sama dengan budaya Chinese. Ada pertunangan dulu sebelum menikah. Kemudian mereka sudah mengikat janji nikah, tapi masih dalam masa pertunangan. Pada hari pernikahan, mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita untuk masuk dalam acara seremonial. Kemudian parade besar, mempelai laki-laki dan perempuan berjalan kembali ke rumah mempelai laki-laki, di mana akan diadakan pesta selama seminggu penuh. Gadis-gadis sebagai pengapit kedua mempelai itu menantikan parade tersebut. Tentunya mereka tidak mau ketinggalan untuk mengikuti pesta nikah itu. Namun ketika pengantin laki-laki lama tidak datang, 5 pelita dari mereka padam, kehabisan minyak. Akhirnya mereka terlambat mengikuti pesta. 5 dari 10 itu terlambat mengikuti pesta. 2 kendala yang dihadapi dalam berjaga-jaga dan siap sedia. Saya katakan dengan singkat, ada 2 kendala. Kalau saudara mau berjaga-jaga dan siap sedia, kapan? Mulai saat ini. Sampai Tuhan bilang, tamat. Minggu ke-70 dan ya, sampai Tuhan bilang tamat. 2 kendala. Yang pertama, mengantuk. Matius 25 ayat 5-6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Yang kedua apa? Minyak habis. 2 kendala yang dihadapi dalam berjaga-jaga. Jangan ngantuk, jangan sampai minyakmu habis. 25 ayat 3-4 bunyinya demikian. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jelas ya perbedaannya? Saya akan jelaskan tentang mengantuk. Ya, 1. Matius 25 ayat 5-6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Dalam perumpamaan ini 10 gadis semuanya mengantuk. Karena mempelai lama tidak datang-datang. Mengantuk jasmani itu normal. Tetapi mengantuk rohani harus dikalahkan. Saya kasih gambar perbedaan mengantuk rohani, ya. Tanda-tanda, ya. 1, maaf kata, yang tersinggung ya kena itu ya. Tanda-tanda mengantuk rohani, ibadahnya apa? Malas, tidak setia. Kedua, firman Tuhannya gimana? Bosan. Mengantuk kalau dengar firman Tuhan. Itu tanda-tanda mengantuk. Tanda-tandanya. Yang ketiga, doanya
terpaksa masih doa pagi, rutin setiap pagi. Sampai saat ini puji Tuhan saya bisa tetap 1:40 saudara. Siap berdoa pagi. Ya. Doanya jangan sampai terpaksa. Selidikilah, jujur selidikilah hidupmu di hadapan Tuhan. Itu tanda-tanda mengantuk rohani. Keempat apa? Pelayanan asal-asalan. Pelayanannya kendor. Pelayanannya tidak berkobar-kobar. 4 ya. Ibadahnya males, firman Tuhannya bosan, doanya sudah terpaksa, pelayanannya asal-asalan. Itu ngantuk itu, hati-hati, mesti segera bangun. Antisipasinya, bukan cuma tanda-tanda mengantuk, saya kasih tahu antisipasi supaya tidak ngantuk. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu antisipasinya. Jangan ada satu orang pun kendor pelayanannya. Kedua, habisnya minyak. Saya ingin jelaskan, saudara. Matius 25 ayat 3 sampai 4 dan ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ngeres ya, ngenes. Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ada gambar yang indah sekali, sekalipun bukan gambar saya. Ada, saudara lihat di bagian atas itu ada 5 gadis yang bijaksana. Saudara lihat ada pelita yang masih menyala, ya. Sedangkan di bagian bawah itu ada 5 gadis yang bodoh. Dia berbalik, yang di atas sedang menuju kepada pintu diadakannya pesta seremonial, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Gadis-gadis yang bijaksana sudah siap masuk ke dalam pesta itu. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh kembali, dia keluar. Apa maksudnya? Mau cari minyak, ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Terjadilah 2 hal yang sangat tragis ini. Yang 5 masuk kepada pesta, yang 5 berbalik cari minyak, saudara. Saya kembali gambar, kasih diagram. Gadis bijak versus gadis bodoh. Persamaannya, ya, sama-sama membawa pelita, sama-sama mengantuk dan tertidur. Ayat 5. Perbedaannya apa? Gadis bijak membawa minyak dalam buli-buli. Ayat 4. Gadis bodoh tidak membawa minyak. Ayat 3. Jadi mari kita teropongi apa pentingnya minyak itu. Minyak adalah aset yang sangat pribadi. Tidak bisa pinjam-meminjam, tidak bisa. Saudara punya aset pribadi. Dan itu tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Perlengkapan yang sangat penting, yang tidak kelihatan. Dalam buli-buli, nggak kelihatan. Saya ingat 2 Korintus 4 ayat 18. Yang penting itu yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan, perjalanan kita berdasarkan sesuatu yang tidak kelihatan. Iman kita sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Masalah keselamatan adalah pribadi. Tidak dapat mengandalkan orang lain. Tidak dapat mengandalkan suami. Tidak dapat mengandalkan orang tua. Itu masalah pribadi. Ya, tidak bisa pinjam-meminjam. Membawa persediaan minyak adalah ciri apa? Kedewasaan rohani. Saya doakan semua jemaat fluid bertumbuh dewasa ya. Inilah saatnya berjaga-jaga. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalian, kita semua mesti dewasa rohani. Itu digambarkan dengan persediaan minyak. Minyak menyatakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jujur hari ini saudara masih punya minyak itu? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Atau hidup karpe dewe. Mau-maunya sendiri. Mau ke gereja, mau nggak ke gereja. Urusanku bukan urusan pendeta. Ya, sak karepmu dah. Konsekuensi tanpa minyak tidak bisa pinjam meminjam. Ayat 8-9. Konsekuensi tanpa minyak pasti terlambat. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Kristus, secara pribadi pasti terlambat. Nomor 3, pasti ditolak. Ayat 12 sampai ayat 13. Saya kembali tampilkan gambar tadi. Karena itu sangat menggugah saya. Berjaga-jaga dan siap sedia. Sekarang ini 2020 adalah saatnya kita ambil putusan. Penting bagi gereja kita. Ya, ambil putusan. Berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan itu. Tahu-tahu Tuhan bilang selesai. Dan saudara belum berjaga-jaga. 3,5 tahun kedua, gereja akan dibawa penuh kemuliaan. Jangan tinggal dalam dosa, yang dosa akan terus kesedot, bertambah dosa, dan masuk dalam aniaya antikris. Sebagai penutup atau kesimpulan, siap atau tidak siap, dia pasti datang. Siap atau tidak siap, dia pasti datang. Berjaga-jagalah dan siap sedialah. Karena siap nggak siap dia pasti datang. Berjaga-jagalah. Tidak ada jalan lain. Jangan sampai datangnya dia seperti pencuri pada waktu malam. Kita ini bukan orang malam. Kita ini orang siang. Terang. Karena itu jangan sampai tertidur lelap. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Kedatangannya membawa kekekalan bagi setiap orang. Ingat itu. Kedatangan Kristus membawa kekekalan. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Pilih saja. Saya doakan semua masuk surga yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah saatnya kami mau memperbarui komitmen kami. Berjaga-jaga. Kami rajin beribadah, kami rajin baca firman, kami rajin berdoa, kami rajin bersekutu di dalam Tuhan. Sebab kami tahu, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang kami unggulkan, tempatkan kami tempat pertama. Terima kasih Tuhan, kami berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Diberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Saya menyambut Natal bersama-sama dengan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tidak seperti tahun-tahun Natal yang lalu, kita rayakan pada tahun ini bersama pandemi 19. Mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Natal tanpa ibadah, bersama di gereja, tanpa berkumpul, tanpa makan bersama keluarga besar, bahkan tanpa hadiah. Mungkin juga harus merayakan tanpa kehadiran orang yang kekasih, yang direnggut oleh COVID-19. Banyak juga yang mengurangi perayaan karena sudah tidak ada lagi punya pemasukan. Atau kebingungan karena bisnis terpuruk. Saudara, ada seorang ibu di Puglia, Italia mengatakan kalimat yang sederhana. Andrà tutto bene. Semua akan baik-baik saja. Itu kalimat sederhana tapi menyejukkan, memberikan semangat dan memberikan hari depan. Masalahnya bukan kita mengingkari pandemi, tapi kita melihat melampaui hari-hari ini, yakni harapan akan hari depan yang baik. Tetap ada pesan ibu ini diajak berdoa dan yakin bahwa ada Tuhan yang memelihara. Panggilan kita di tengah kondisi seperti ini, kita tidak dipanggil untuk bersikap takut dan lemah, melainkan kita dipanggil untuk melangkah dengan harapan. Seperti Ibrani 6 ayat 19. Seorang profesor telah mengobservasi tawanan Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika mendekam di kamp konsentrasi Nazi. Dan pengamatannya ia mendapati bahwa orang hanya punya pengharapan kalau dia tetap berpengharapan. Orang hidup karena dia punya pengharapan
dan dia bertahan hidup. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita merespon dengan takut dan panik atau dengan iman dan pengharapan. Kiranya demikian bagi kita semua. Amin. Pada saat ini kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kita naikkan pujian Oh Holy Night. Oh holy night, the star of brightly shining, it is the night of our dear Savior born. Long lay the world in sin and narrow pining, till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Bapak Ibu Saudara, kita tunduk di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita boleh memperingati bagaimana Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Dan setiap kita sudah menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah setiap kita menjadi orang yang selalu mawas diri, berjaga-jaga sampai hari Tuhan untuk datang yang kedua kali. Haleluya Yesus. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan, bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar ini. Dan juga bisa men-scan kris di layar ini. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah istimewa pada hari ini. Kita tunduk kepala. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah Natal kita sudah selesai. Kita boleh saling bersalaman satu dengan yang lainnya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Haleluya. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. A mistletoe hung where you can see if a couple tries to stop.